Halo para sahabat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Veronica Kristiani. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara mengatasi overthinking. Overthinking itu apa sih? Nah, overthinking itu adalah suatu perilaku di mana kita memikirkan secara berlebihan dan secara terus-menerus yang konotasinya tentunya negatif. Nah, dari overthinking itu biasanya yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan adalah kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan, kegelisahan dan sebagainya, yang tadi hal-hal yang negatif. Nah, overthinking itu apa sih penyebabnya? Nah, biasanya penyebabnya adalah pengalaman-pengalaman kita di masa lalu yang kita pikirkan, mungkin rasa-rasa ketakutan di masa lalu, kemudian rasa kegelisahan, rasa kekhawatiran juga dan kekecewaan juga di masa lalu. Dan juga situasi-situasi sehari yang kita hadapi ini sehari-hari, dan juga kekhawatiran di masa depan. Jadi di keseluruhan hidup kita itu bisa kita gabung-gabungkan sehingga akan menghasilkan satu pikiran kita yang kadangkala pikiran itu tidak memberdayakan. Yang kadangkala pikiran itu membuat kita menjadi tidak bersemangat. Karena apa? Karena betul-betul kelelahan karena adanya kegelisahan, kekecewaan, kemudian kecemasan secara berlebihan. Nah, karena overthinking itu sebetulnya adalah masalahnya adalah di dalam diri kita, jadi musuh terbesar itu adalah pikiran kita sendiri, maka yang perlu menyelesaikan adalah diri kita sendiri. Overthinking itu masalahnya bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Dan kita sedang berperang ini dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dan yang mengganggu, yang memborbardir itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, maka tips yang bisa saya berikan untuk mengatasi overthinking adalah bagaimana kita bisa fokus pada diri kita sendiri, pada permasalahan diri kita. Kita bisa masuk ke dalam diri, misalnya berada di tempat yang hening, kemudian kita perlahan menarik dan menghembuskan nafas untuk merasakan ketenangan. Nah, setelah kita merasa tenang, merasa nyaman, barulah kita pikirkan apa sih situasi yang membuat kita cemas atau kekhawatiran berlebihan itu. Kemudian apa pikiran otomatis yang negatif yang muncul pada saat kita melihat situasi itu, dan bagaimana perasaan kita pada saat itu. Misalnya pada saat kita ada situasi di mana kita ada kegagalan atau nggak berhasil mengerjakan tugas-tugas kalau yang pelajar di sekolah, atau misalnya bagi karyawan pekerjaan-pekerjaan di kantor atau tugas-tugas apapun. Nah, biasanya pada saat kita nggak berhasil, muncul satu pikiran otomatis yang negatif. Misalnya, saya kayaknya ngerasa nggak mampu, aduh saya kayaknya nggak kompeten, saya kayaknya bodoh, dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang tentunya akhirnya berpengaruh pada perasaan. Akhirnya perasaan kita jadi ketakutan, aduh bener ya, kayaknya saya nggak bisa, saya nggak mampu dan sebagainya. Akhirnya saya jadi sedih, jadi kesel, jadi kecewa pada diri sendiri, dan perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan juga. Nah, sebetulnya pada saat kita memahami itu, menyadari itu, kita perlu menerima bahwa itu terjadi pada diri kita. Bahwa mungkin ada situasi tertentu, kemudian ada pikiran-pikiran tertentu tadi yang datang, dan perasaan kita terima dulu. Apa sih sebetulnya maksud baiknya perasaan ini terjadi atau kita rasakan? Maksud baiknya apa? Karena sebetulnya pada saat kita mengalami yang namanya overthinking, biasanya adalah karena ketidakmampuan kita mengatasi persoalan itu. Sehingga yang terjadi adalah dia datang terus ke pikiran kita. Nah, berarti kita terima dulu. Setelah kita terima, kita sadari tadi ya situasi pikiran dan perasaannya. Kemudian kita tentukan kira-kira
maksud baiknya itu apa? Maksud baik perasaan ini datang pada saya itu apa? Misalnya tadi kekhawatiran berlebihan karena ternyata saya nggak berhasil gitu kan. Nah, kalau kita merasa bahwa ada kekhawatiran berlebihan karena tidak berhasil, berarti sebetulnya perasaan ini baik sifatnya. Artinya apa? Artinya dia sebetulnya sedang mengingatkan kita untuk supaya bisa mempersiapkan diri kita untuk melakukan sesuatu atau tugas-tugas selanjutnya. Sehingga dengan harapan kita dapat berhasil di tugas-tugas selanjutnya. Jadi sebetulnya perasaan itu bukan hal yang salah dan bukan hal yang kita hindari. Pikiran dan perasaan itu kan tiba-tiba muncul, tapi kita lihat ada maksud baiknya nggak? Maksud baiknya apa? Kalau kita tahu bahwa pikiran-pikiran itu muncul dan perasaan itu muncul untuk mengingatkan kita agar kita siap dalam menghadapi tugas berikutnya, maka kita perlu berterima kasih terhadap pikiran dan perasaan itu. Karena kalau tiba-tiba kita nggak siap pada tugas-tugas berikutnya, bisa terjadi ada kegagalan-kegagalan berikutnya. Tetapi ketika ada pikiran-pikiran yang datang dan kemudian perasaan yang gak nyaman itu, kita jadi berpikir tentang bagaimana saya menyiapkan tugas-tugas saya selanjutnya. Nah, pada saat saya sudah bisa menerima dan berpikir mempersiapkan tugas-tugas selanjutnya, disitulah keberhasilan kita akan datang. Dan kita bisa memikirkan selanjutnya, bisa memikirkan langkah-langkah dan solusinya apa yang perlu saya lakukan untuk saya berhasil di dalam tugas berikutnya atau di dalam kehidupan kita. Nah, jadi para sahabat, sebetulnya ketika ada pikiran yang mengganggu, membombardir kita, yang perlu kita lakukan adalah kita pahami, kita sadari tadi situasi, pikiran, dan perasaannya. Kita berterima kasih terhadap hal-hal itu, dan kemudian kita cari solusinya. Kalau kita belum ketemu solusinya, kita coba tingkatkan skill kita, keterampilan kita untuk mengatasi solusinya itu, atau untuk mencari solusinya itu. Karena kalau kita nggak ketemu solusinya, biasanya kadang pikiran itu mengganggu kita lagi. Nah, untuk ketemu satu solusi biasanya diperlukan satu skill baru atau satu kemampuan baru. Contoh nih ya, misalnya pada saat kita kelas 2 SD. Pada saat kelas 2 SD kita nganggep kayaknya pelajaran matematika pengurangan kayaknya susah banget gitu kan. Akhirnya apa? Muncul satu kecemasan, aduh kayaknya susah banget nih pelajaran matematika, aku nggak bisa. Nah, begitu kita latihan, begitu kita belajar lagi, kan latihan belajar lagi gitu kan, dan kemudian kita ketemu skill barunya itu, dan kemudian kita bisa naik kelas 3, kelas 4, dan kemudian pada saat kita kelas 4 kita lihat lagi pelajaran kelas 2, kayaknya nggak susah ya, kayaknya matematika pengurangan gampang ya. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah paham ada satu situasi yang gak nyaman dan kemudian ada pikiran dan perasaan yang gak nyaman itu, dan kemudian kita berusaha untuk mencari solusi, meningkatkan skill kita, dan kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, biasanya kecemasan, kekhawatiran atau yang tadi disebut overthinking kita akan menurun. Karena apa? Kita sudah berhasil menemukan caranya, kita sudah berhasil melakukan sesuatu. Setidaknya kalau kita belum melakukan, setidaknya kita sudah tahulah caranya bagaimana. Nah, ketika kita sudah paham caranya, skill kita meningkat, sudah tahu caranya, nah kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu sehingga akhirnya overthinking kita itu bisa menurun. Ya, dan kemudian kalau ada pertanyaan lagi, tapi kan kadangkala kita nggak bisa berpikir panjang-panjang begitu, apalagi cari solusi, kayaknya berat banget gitu kan ya. Nah, cara yang kedua yang paling awal dilakukan, atau mungkin pada saat nggak bisa berpikir panjang-panjang seperti itu, yang bisa dilakukan adalah mengalihkan pikiran kita terhadap satu kegiatan yang kita sukai. Yang anggap saja adalah kita sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Contohnya adalah misalnya olahraga, kemudian memasak, bercocok tanam, dan sebagainya. Nah, kenapa nih kita harus menyibukkan diri
dengan situasi-situasi yang memang kita sukai, karena tubuh dan pikiran itu satu. Kalau pikirannya terganggu dan kita akan susah merubah pikiran kita rubah aja tubuhnya. Coba aja para sahabat kalau misalnya habis olahraga biasanya kan lebih seger, atau misalnya kita habis melakukan sesuatu yang kita sukai, biasanya kita akan lebih nyaman, lebih merasa berdaya guna. Ya paling tidak overthinkingnya menjadi menurun. Nah, pada saat kita melakukan situasi-situasi atau kegiatan-kegiatan yang kita sukai itu, biasanya itu membantu kita untuk bisa mengatasi overthinking. Nah, tetapi namanya pengalihan sebaiknya itu juga disertai dengan adanya pemecahan masalah yang tadi, yang di step awal tadi. Jadi pada saat kita sudah mengalihkan, sudah overthinkingnya mungkin sudah menurun, nah kita selami lagi, kita pahami lagi, kita masuk ke dalam diri, kita selesaikan semua hal pikiran yang berkecamuk di dalam diri kita itu kita selesaikan. Yaitu dengan apa? Balik lagi ke step 1, pahami pikiran kita, situasinya apa dan perasaan kita, dan kemudian temukan solusi-solusinya. Ya, jadi 2 hal itu yang mudah-mudahan bisa membantu para sahabat untuk mengatasi overthinking, apalagi saat-saat ini. Dalam situasi yang sulit, biasanya kadang muncul pikiran-pikiran yang membuat gak nyaman itu. Nah, tips ini mudah-mudahan bisa membantu para sahabat untuk bisa mengatasi overthinking, dan para sahabat bisa melakukan sesuatu yang berdaya guna bagi para sahabat. Terima kasih atas waktunya pada saat sudah menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.